أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Barang siapa mengerjakan kebaikan seperti zarah kata Allah, maka ia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan keburukan seperti zarah kata Allah, maka ia juga akan melihatnya. Nah, dari firman Allah yang di atas, ia akan berkata tinggi kepada dan sampai ekor kita nantinya di hari kiamat, di hari yang tidak ada yang bisa dibantu dan bantu. Pada saat itu manusia saling mementingi kepentingannya sendiri. Coba kita bayangkan, sudah berapa lama pekerjaan sia-sia yang kita lakukan, sudah berapa pun kata-kata yang kita ucapkan tanpa berarti dan tujuan. Sudah berapa kali hati kita tekan untuk mensyukuri nikmatnya itu. Dan kadang-kadang benarkah pertanyaan yang membuat kita terdiam seribu kali. Tidakkah kita pernah merenung andai kata kiamat sudah terjadi, lalu kita dibangkitkan oleh Allah dan disuruhkan azabnya. Badan kita dan kita ini akan ditanya semuanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah gambaran kecil tentang pertanggungjawaban kita nantinya di padang akhirat. Untuk mengetahuinya lebih luas, mari kita analisa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La tazalu ulama 'abadul yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'atil asya'." Kedua dalam akad pihak tidak akan bergeser jangan dan untuk melangkah sebelum ia ditanya tentang empat hal yang umum tapi lalai tentang hal yang penting. Yang pertama, an-amru bima yaf'alu. Akan ditanya tentang umurnya, kemana ia habiskan. Umur bukanlah dana gratis yang tanpa bertanggungjawab, tapi umur adalah satu hal yang penting untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena jangankan bertanggungjawab, sedikit saja umur kita itu pergi, ia tidak akan datang lagi. Sehingga saya marah mengatakan, kullu hadi qaribun wa kullu hadi ba'id. Setiap yang akan datang adalah dekat dan setiap yang telah silam adalah jauh. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sabdanya, khairun nasi man qala umruhu wa asuna amaluhu wa syarrun nasi man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia ia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk manusia ia yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Yang kedua, an-amru bima yaf'alu. Akan ditanya tentang barangnya, kemana saja dia menggunakan, mulai dari baju penambun sampai ujung kaki, dan lagi-lagi dari anggota yang bebas. Ianya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kemaluan dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Isra, "Iqra kitabaka bi nafsika yawma 'alaika hasiban." Bacalah kitabmu, al-iqramu selama dunia. Karena nantinya di hari kiamat, sambutlah Anda sendiri yang begitu padamu. Yang ketiga, wa an malihi min aini wa an malihi min ilmi. Dan akan ditanya tentang ilmunya, apakah dia mau mengamalkannya atau tidak. Yang keempat, wa an malihi min aini iktasabahu wa bima anfaqahu. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia habiskan. Kadang-kadang ada orang yang mendapatkan hartanya dengan yang haram dan yang halal, dikerjakan, tapi sayang dikerjakan pada yang haram. Dan ada juga yang mendapatkan hartanya dengan yang haram,
takut, fa'aqamu a'dahu. Kalau hartanya halal akan dihisab di hari kiamat. Tapi kalau hartanya haram akan diadab di hari kiamat. Mungkin cukup sekian